Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada episode kemarin kita sudah membahas tentang lahan, ya, tentang pengertiannya, pembatasan masalahnya, yaitu tentang lahan jali dan lahan khafi. Sekarang kita akan memperinci tentang lahan jali dan lahan khafi tersebut. Baik, sebelum kita memperinci, kita kembali mengulang dulu. Lahan jali itu adalah kesalahan yang fatal yang terjadi pada lafaz Al-Quran yang bisa merubah makna dan merusak bacaan Al-Quran. Itu terjadi pada tiga, yaitu pada harokat, pada huruf, dan pada kata dalam Al-Quran. Adapun lahan khafi, kesalahan tersembunyi, kesalahan yang terjadi pada lafaz Al-Quran yang hanya merusak bacaan Al-Qurannya saja, tidak sampai merubah makna. Nah, itu adalah pengertian tentang lahan ataupun kesalahan. Baik para jamaah, kita akan membahas dan mengkaji tentang contoh-contoh dari lahan jali. Aqsamul lahan. Kita masih membahas tentang pembagian dari lahan, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Yang kali ini kita akan membahas tentang lahan jali. Al-lahnul jali fi. Kesalahan fatal bisa terjadi pada tiga. Yang pertama al-harokat, pada harokat. Yang kedua al-huruf, pada huruf-huruf. Yang ketiga al-kalimat, terjadi pada kata dalam Al-Quran. Jadi ketika tiga ini kita ubah, maka ini termasuk kesalahan yang fatal. Baik, contoh. Pada kata, kita baca dari bawah, an'amta alaihim. Nah, kita merubahnya, misalkan harokat ta menjadi tu, an'amtu alaihim, maka ini adalah kesalahan fatal. Karena kenapa? Bisa merubah makna. Tadi kesalahan fatal itu harus dua. Yang pertama merubah makna dan juga merusak bacaan. Nah, ini sudah merusak bacaan, juga dia merubah makna. Maka ini kesalahan yang fatal. An'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat kepadanya. Tapi kita ganti menjadi an'amtu, domirnya menjadi domir mutakallim, yang aku berikan nikmat kepadanya. Maka ini kesalahan yang fatal, yang bisa merubah makna dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua terjadi pada huruf. Nah, ketika kita merubah huruf dalam Al-Quran, maka ini juga merupakan kesalahan yang fatal. Contoh wa'asa, kita ubah sinnya menjadi sod, wa'aso. Nah, wa'asa yang berarti adalah berharap, dan berharap menjadi wa'aso, dan bermaksiat. Nah, ini tentunya sangat jauh sekali maknanya. Yang satunya berharap, yang satunya bermaksiat. Nah, maka ketika kita merubah huruf sin menjadi sod, itu bisa sampai merubah makna. Kejadian tersebut bukan hanya di sin atau sod, lafaz-lafaz lain, misalkan tak kita ubah menjadi to, dal kita ubah menjadi zal, fa kita ubah menjadi sa, misalnya shin kita ubah menjadi sod. Nah, itu juga termasuk kesalahan. Ain yang sering terjadi itu diubah menjadi hamzah. Nah, itu juga merupakan kesalahan yang fatal, lahan jali. Nah, hati-hati kita agar tidak sampai melakukan kesalahan ini. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada al-kalimat, yaitu pada kata dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh alimun khabir, kita ubah menjadi alimun hakim. Nah, ini biasanya terjadi pada hafalan Al-Quran, ya. Ketika kita setoran, banyak ayat-ayat yang mutasyabihat
ayat-ayat yang mirip, biasanya kita suka tertukar ini. Nah, maka tertukar ataupun mengganti suatu kata dalam Al-Quran ini juga termasuk lahan jali, kesalahan yang fatal. Alimun khabir, yang maha mengetahui dan juga maha memberi kabar, maha mengetahui segala sesuatu. Alimun itu maha mengetahui segala ilmu pengetahuan, khabir maha mengetahui segala sesuatu. Alimun hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Tentunya berbeda walaupun sama-sama nama, salah satu dari nama-nama Allah, tapi ayat tersebut misalkan alimun khabir, kita ubah menjadi alimun hakim juga tidak boleh ya, karena itu tidak sesuai dengan redaksi Al-Qur'annya. Dan apa hukumnya? Hukmuhu, hukum kita melakukan ketiga kesalahan ini, merubah harokat, merubah huruf, dan merubah kata, haramun. Nah, maka hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Idza ta'ammadahul qari'u, jika seseorang pembaca itu melakukannya dengan sengaja. Au qassara, qassara itu berarti lalai, lalai, dan juga au tasahul fi, dan juga dia bermudah-mudahan. Nah, dia tidak serius ya, asal membaca, maka ini tidak boleh kita lakukan. Hukumnya haram bil ijma', secara ijma', kesepakatan para ulama, lahan jali itu tidak diperbolehkan ya, dengan catatan tadi idza ta'ammada, jika dia itu melakukannya dengan sengaja, berniat melakukan dengan sengaja, kemudian au qassara, dia lalai, benar-benar lalai, dalam keadaan lalai, kemudian au tasahul fi, bermudah-mudahan dalam membaca Al-Qur'an, maka ini tidak boleh kita lakukan kesalahan ini. Baik, itulah penjelasan tentang lahan jali. Baik, itu saja pertemuan tentang lahan jali. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lahan jali saja. Nanti kita akan bahas lagi tentang lahan khafi pada video selanjutnya, insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.